Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul haudi wasyafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihiz zalam, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lah. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral ummahat, para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah barusan kita telah melaksanakan sholat fardu asar, kemudian dilanjutkan dengan zikir setelah asar. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan kajian rutin di tempat yang insya Allah diberkahi ini, amin. Rumah apabila diisi dengan kebaikan maka akan ditambah keberkahan. Rumah yang tandanya sering didatangi malaikat adalah rumah yang sering didatangi tamu. Semakin banyak tamu ke rumah kita, semakin disorot oleh malaikat rumah tersebut. Insya Allah rumah ini termasuk rumah yang disenangi oleh malaikat, amin. Makanya ibu, seorang nabi yang disebut dengan millatu abi. Jadi semua nabi-nabi itu cenderung mengikuti syariat beliau, kebanyakan disebut dengan millatu abi, millah abi al-khalil. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau saking pengen ditamui rumahnya itu sampai jalan bermil-mil cari tamu tiap hari. Beliau tidak mau rumahnya satu hari kosong dari tamu, harus ada tamu. Karena tamu ketika datang ke rumah kita, pertama dia ingin mengambil rezeki dia dari rumah itu. Yang kedua, ketika dia pulang dari rumah itu, maka si tamu akan menggendong dosa-dosa yang punya rumah. Bukan berarti pindah dosanya, bukan, Bu. Ya, seakan-akan ketika dia masuk ke rumah, kemudian kita suguhin, kita sapa, kita jamu. Nah, pulang dari situ, subhanallah, dosa-dosa yang punya rumah itu terhapus dosanya. Berkahnya tamu. Kira-kira ada berapa orang yang hadir di sini nih? Ini lumayan ibunya punya rumah nih, digembol sama dosanya sama tamu di sini nih. Beruntung, masya Allah ini. Berapa tamu ini? Ya. Insya Allah sahibul bait, Allah ampuni semua dosa-dosanya, amin. Dan insya Allah kita semua di sini mendapat keberkahan dari sahibul bait, amin. Pada zaman dulu, Bu, ada seorang istri sahabat mengeluh ceritanya. Ini sebelum kajian ya, cerita sedikit. Jadi istri sahabat ada yang mengeluh kenapa? Jadi tiap hari suaminya didatangi tamu terus.
Baru selesai mencuci piring, datang lagi tamu, cuci piring lagi, siapin lagi jamuan ini itunya. Hanya dia mengeluh ke suaminya. Abi, cobalah sekarang satu hari aja jangan ada tamu. Capek, Abi. Bebenah lagi, rapi-rapi lagi. Nah, akhirnya sahabat ini mengadu ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diadukan, ya Rasulullah, apakah salah rumah saya sering didatangi tamu? Kata Nabi apa? Nanti besok kasih tahu istrimu, saya akan ke rumahmu besok. Akhirnya pulanglah sahabat ini dengan penuh keceriaan. Kenapa? Karena besok baginda Nabi akan datang ke rumahnya. Diceritakan ke istrinya, wah senangnya luar biasa. Kalau Nabi siap katanya, setiap hari juga nggak apa-apa katanya. Akhirnya datanglah Nabi ke rumah beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Didatangi, disapa, dijamu, disiapkan segalanya. Terus kemudian kata beliau, wahai sahabatku, nanti bilang ke istrimu kalau saya keluar nanti tolong lihat saya. Baik. Nabi keluar dari rumahnya, dilihatin sama istrinya. Lihat apa katanya? Begitu dia lihat, Masya Allah, innalillah. Ternyata banyak keluar di rumahnya apa? Kayak kalajengking, ular, kaki seribu, binatang-binatang yang berbisa keluar dari rumahnya. Apa kata Nabi? Itulah berkahnya tamu mengeluarkan racun dalam rumah kita. Makanya kita jangan rugi ada tamu. Banyak pahala yang akan kita dapatkan setelah panjang tamu ada di rumah kita. Tamu wajib dihormati selama 3 hari, Bu. Dalam 3 hari ini tamu datang ke rumah kita, jangan pernah ditanya, jangan pernah dibentak-bentak, jangan pernah ditanya. Udah biar hormati dia, agungkan dia selama 3 hari. Kalau sudah 3 hari, baru tanya agak keras sedikit. Sebetulnya kamu di sini mau ngapain? Ya boleh. 3 hari jatahnya, wajib dihormati tamu itu. Jadi kalau ada tetangga ibu datang ke rumah ibu, assalamualaikum, salam, apa minta itu, saya mau nginep sini, boleh, silakan. Tamu saya. 1 hari jangan ditanya dulu, 2 hari biarkan terus, 3 hari. Nah, 4 harinya baru, kamu tuh kenapa? Ada apa baru? Nggak boleh kita. Kenapa? Rasul mengatakan man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir maka wajib memuliakan tamu. Jadi yang punya rumah nih hormati tamu semua nih Bu ya. Ini tamu semua nih. Pada nginep sini nih malam ini. 3 hari. Nanti ada kewajiban bagi tamu, ada kewajiban bagi sahibul bait, bagi sahibul bait ya betul. Nanti kewajiban sahibul bait ketika ada tamu wajib mengarahkan kepadanya kapan waktu sholat. Misalnya di sini zuhur kalau orang jauh. Di sini zuhur jam 11 sekian, asar jam sekian, maghrib kasih tahu. Yang kedua kasih tahu mana WC, mana kamar mandi. Ini kamar mandinya, ini WC-nya. Ini wajib bagi sahibul bait ngarahkan itu. Yang ketiga wajib memuliakan dia. Misalnya dia perlu makan, perlu minum, perlu tidur, siapkan semuanya. Karena kita akan apa? Akan Allah berikan pahala yang besar ketika ada tamu datang ke rumah kita. Nah nanti tamunya juga sama, ketika datang ke rumah dia wajib izin. Ketika dia hendak melakukan apapun wajib izin kepada sahibul bait. Jangan mentang-mentang dihormati lantas dia berbuat sesuka dia, tidak boleh. Ada istilah bebas tapi sopan. Bebas tapi sopan gitu. Baik Ibu semuanya. Jadi cerita tamu nih ya. Sekarang kita akan melanjutkan kajian kita. Sekarang hadis nomor berapa Bu? 41. Sebetulnya ini udah pernah dibahas kemarin nih. Karena kemarin suaranya banyak suara anak-anak, jadi mungkin Ibu nggak dengar ya. Saya teriak-teriak juga, dengar nggak? Baik, kita ulang kembali Bu ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi
wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu, menyukai mendahulukan yang sebelah kanan, di mana fi tana'ulihi, dalam memakai sendal, kemudian wa tarajjulihi, menyisir, dan wa tuhurihi, bersuci, juga wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam seluruh urusan beliau. Nabi SAW itu sangat menyukai sebelah kanan dalam hal yang mulia dan yang baik. Ketika Nabi hendak pakai sepatu, pakai sendal, mana dulu? Kanan dulu, karena mulia. Karena kaki kita akan dijaga oleh sendal atau sepatu. Termasuk pakai kaos kaki, Bu, pakai kaos kaki. Kemudian juga pakai apa? Sarung tangan. Itu harusnya kanan dulu semuanya. Wa tarajjulihi, yang kedua, beliau juga ketika apa? Ketika hendak menyisir. Sama, menyisir rambut kanan dulu kan. Ibu mau ngambil kutu kanan dulu. Ibu mau apa lagi? Ibu mau dicukur rambutnya anaknya tuh, kanan dulu. Termasuk ibu mau gosok gigi, gimana dulu? Kanan dulu, gosok gigi. Ibu mau pakai bedak, kanan dulu. Pakai sifat alis, kanan dulu. Celak mata, kanan dulu. Semua kanan gitu. Termasuk mau dicium suami juga, kanan dulu. Abi cium, kanan dulu, baru kiri nanti. Kenapa? Ini hal yang baik, yang mulia, itu harus sebelah kanan. Dan Nabi senang dengan sebelah kanan. Dan berikutnya adalah watuhuri, dan dalam hal bersuci. Nabi ketika bersuci, ketika berwudu, kanan dulu. Kemudian juga Nabi ketika hendak mandi, maka sebelah kanan dulu. Ambil gayung, kanan dulu sembor. Berapa kali? 3 kali. 3 kali, baru ke sebelah kiri 3 kali. Ini sunnah. Dan tidak hanya itu saja, Nabi wa fi sya'nihi kullihi, dalam semua urusan beliau selalu menggunakan sebelah kanan. Masya Allah. Inilah makanya, Bu, hal-hal yang mulia wajib di sebelah kanan. Memberi, menerima, itu sebelah kanan. Masuk masjid, kanan dulu. Keluar masjid, kiri, karena tidak mulia keluar masjid. Nah, bagian yang tidak baik, yang tidak mulia, baru sebelah kiri. Misalnya ibu hendak ke kamar mandi, maka kiri dulu, keluarnya kanan. Ibu pakai baju kanan dulu kan, kalau buka baju kiri, karena tidak baik buka baju itu aurat terbuka. Makanya kiri dulu buka baju. Buka sendal, kiri dulu. Buka sepatu, buka kaos kaki, itu kiri semuanya. Termasuk menghilangkan najis di rumah kita. Ada najis tai ayam, itu pakai tangan kiri, bukan kanan. Kiri ambil. Karena hal menjijikan. Ibu mengupil, kiri gunakan ini, bukan kanan. Ibu menyenghil, ada jigong di ini nempel, kiri bagiannya. Bukan kanan, kiri, karena yang hanya menjijikan. Ya, atau korek-korek kuping gatal, kiri gunakan. Jadi semua yang sifatnya tidak baik itu sebelah kiri dulu. Kenapa? Karena sesuai dengan mana yang mulia, mana yang hina. Nah, sekarang pertanyaan, Bu. Ibu, kenapa katanya ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz, kenapa kok laki-laki kalau kantong kok di kiri? Nah, ini nih. Ini kantong. Ibu ada kantongnya enggak? Biasa rata-rata kemeja itu ada kantong di kiri. Tapi kenapa mesti di kiri bukan di kanan? Jarang di kanan, di kiri terus. Buat apa? Iya, buat duit. Buat apa nih? Hah? Bisa juga di sini, Bu. Ternyata kisahnya ini, Bu, kaitan dengan sholat.
Ibu kalau sholat nih, kalau ibu sholat, ibu hendak meludah ke depan, tidak boleh. Masa Allah diludahin depan kita? Atau ini depan ada sajadah, punya masjid, nggak boleh kita. Sebelah kanan itu mulia, apalagi ada orang di sebelah kanan kita. Di kiri kita juga ada orang, takutnya diudahin, marahkan dia. Akhirnya apa? Dibuatlah kantong di sini. Sebetulnya asal mulanya dulu saya dengar pernah ada kisah itu, asal mulanya dibuat kantong kiri untuk apa? Untuk yang sholat hendak meludah dulunya, maka dipasanglah itu. Tapi sekarang enggak lagi, bisa dipasang dengan apa? Bisa pulpen taruh di sini atau taruh saku uang, kan mudah. Kalau uang kan di tas sebelah kiri tuh, dengan tangan kanan kita mudah diambilnya. Itulah hikmahnya kenapa ada kiri dan kanan. Ya. Tujuannya apa di sini? Tujuannya adalah yang pertama menghormati sebelah kanan. Karena kalau orang menghormati, maka pasti akan dihormati. Kalau orang sering menggunakan tangan dalam hal-hal yang baik, maka insya Allah dia akan dimuliakan Allah Ta'ala. Yang kedua tujuannya apa? Tafaul. Tujuan kanan yang baik harus dilakukan kanan, karena tafaul. Artinya apa tafaul? Agar kita nantinya kelak dikumpulkan bersama dengan ashabul yamin, golongan sebelah kanan. Nanti di sanamu di neraka itu di hari kiamat ada dua arah, dua jalan. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ada orang yang menerima kitabnya di sebelah kanan, ada yang sebelah kiri bahkan punggung. Nah, untuk yang menerima kitabnya di sebelah kanan, nanti di sana berarti dia min ashabil yamin, ahli surga. Tapi kalau dia menerima kitab amalnya di sebelah kiri bahkan di punggung, maka dia min ashabis shimal, termasuk ahli neraka, naudzubillah. Coba ibu di dalam doa ketika kita basuh tangan kita kanan, doanya apa? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ini doanya ketika kita basuh tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah berikan nanti di hari kiamat kitabku di sebelah kanan, dan hisablah aku dengan hisaban yang ringan. Terus kemudian ketika basuh yang kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali aw min wara'i dhahri, ya Allah jangan berikan kitab amalku nanti di sebelah kiri dan di punggungku ya Allah. Kenapa? Karena khawatir kalau sudah terima kitab sebelah kiri dan punggung, berarti kita min ahlin nar, naudzubillah. Nah, makanya kenapa di dunia kita harus membiasakan diri dalam hal-hal yang baik, maka gunakan sebelah kanan. Agar ini tujuannya, agar kita kelak digabungkan dengan ashabul yamin, yaitu orang-orang yang ada di golongan kanan. Dalam surah Al-Waqiah juga ada, Bu, ya. Wa ashabul yamin, terus ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim wa dhillim wa ma'im wa fakihatin la maqtu'atin. Panjang lah pokoknya. Ini surga semua nih, katakan surga. Orang yang ada di yamin akan ada di dalam naungan-naungan surga, di dalam istana, dalam kasur yang empuk dan tinggi dan megah. Inilah hikmahnya kenapa baginda Nabi senang dengan sebelah kanan. Jadi biasakan, Bu, ya, mulai hari ini kita biasakan mana yang baik, kita gunakan yang sebelah kanan. Nah, untuk perhatian untuk para bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka merokok, jangan pakai tangan kanan, Bu, ya. Kiri. Ini. Atau ibu yang suka main ludo, Bu, main catur, kiri gunakan. Main ludo, ada ludo kan? Atau main apa, catur, kiri gunakan. Kenapa? Tidak baik soalnya. Sifat permainan itu tidak baik, maka gunakan tangan kiri kita, jangan kanan. Kenapa? Karena kanan untuk yang baik-baik. Nah, berikutnya, sekarang hadis berikutnya adalah nomor 42. Apa kata Nabi dari Abi Hurairah radhiyallahu an?
Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum." Apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan bagian tubuh kalian yang sebelah kanan. Diriwayatkan oleh Imam 4 dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, sekarang secara khusus disebutkan di sini Nabi bersabda, apabila kalian hendak berwudu, maka awalilah setiap anggota-anggota yang di sebelah kanan, yang sekiranya satu nama saja, Bu ya. Artinya kalau misalnya digabungkan tidak bisa, mesti satu-satu, maka ini harus didahulukan kanan dulu. Kalau sekiranya tidak bisa atau tidak mesti dipretelin satu-satu disekaliguskan, maka itu gunakan sekaligus. Seperti wajah kita ini, kan ada kanan kiri, pipi, jangan kiri dulu, kanan dulu, ambil air, kanan dulu, ambil lagi, baru kiri. Enggak, ini sekaligus kalau wajah. Tapi kalau kanan dan tangan dan kaki, baru itu digunakan ini. Termasuk telinga kita, Bu, telinga itu tidak usah satu-satu, dua-duanya langsung kita ambil air. Nah, nggak usah begini. Langsung kan, langsung. Hanya di tangan dan kaki ketika saatnya dibasuh, maka dahulukan sebelah kanan. Tapi ini sifatnya bukan wajib, tapi sunnah. Andaikan kita dahulukan kiri dulu baru kanan, itu tidak masalah, tidak batal wudu, tetap sah wudunya, tetapi fadilah pahalanya tidak didapat. Di sini bagaimana fikihnya kita lihat. Istihbabu taqdimil yamin 'ala shimal fil wudu inda ghusl yadaini wa rijlain. Jadi disunnahkan mendahulukan tangan atau kaki sebelah kanan tatkala saat dibasuh. Dan termasuk wudu diantaranya adalah tayamum dan mandi. Ini mandi besar, Ibu, mandi besar atau tayamum itu termasuk bersuci, maka dahulukan sebelah kanan dulu kalau kita mandi atau tayamum. Pernah tayamum, Bu? Pernah kan? Nah, kanan dulu. Pukul 2 kali, 1 kali buat tangan kita, buat wajah kita. Terus kemudian pas pukulan kedua jangan dipukul lagi, ini hilangkan dulu nih, kan 2 kali pukulan. Pertama mukul, kita pukul tanah baik di depan atau di sini nih, depan kita atau di bawah, pukulkan plok tuh kan, nanti angkat. Terus kemudian niatnya kapan? Niatnya begitu mengangkat tangan, niat di situ, niat bareng kan, niat saya tayamum sebagai pengganti wudu misalnya. Begitu nempel di wajah kita, baru usapkan tuh. Dah, selesai kan? Nah, kita mau pukul ke yang kedua, ini hilangkan dulu. Jangan dipukul lagi karena mustakmal, ini udah dipakai tadi. Pukul lagi. Nah, untuk yang keduanya, Ibu ada cincin misalnya di sini. Buka dulu cincinnya, karena Ibu akan basuh tangan sekarang. Akan diusap tangan kita. Buka cincinnya, cincin emas, perak, ini hadiah Agustusan, buka semua. Buka semua cincin-cincin, selesai, nah baru pukulkan. Kedua, nah. Iya, tempat yang sama, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau nggak mau dipukul-pukul, itu kan kenapa dipukul-pukul? Karena ada mustakmal, bekas dipakai tadi. Makanya dihilangkan dulu. Pukulkan yang keduanya, dan yang kedua tidak usah niat lagi. Langsung aja angkat. Terus gimana? Nah, ini nih, pakai ini, Bu nih. Ini jadi dengan jari tuh kan. Tuh, pas bagian pergelangan tangan dikepalkan tuh. Ini tetap mengacung ke atas. Kepalkan terus sampai siku putar balik. Tuh, ini tetap ngacung nih yang jempol. Dorong ke depan. Buat apa ini? Nah, buat jempol lagi nanti. Tuh kan. Nah, pasangannya. Coba Ibu praktek pukul kedua. Angkat. Coba angkat, tempelkan di jari ujung. Nah, ini terus maju ke depan, pergelangan kepalkan. Maju terus, siku balikin. Nah,
Ini jangan sampai kena ya ini. Tetap ngacung nih jempolnya. Terus maju ke depan. Sampai diusap bagian jempolnya. Nah. Beres itu. Ini sama juga. Tuh kan. Tuh tarik, kepalkan, dorong ke sini, putar lagi. Terus sampai jempol begini. Nah, tuh selesai kan? Tidak ada kumur-kumur, nggak ada tayamum. Hati-hati, Bu. Jangan disamakan kayak wudu, kayak kumur-kumur. Banyak masuk nanti tanah. Hanya 2 anggota. Nah, termasuk ketika tayamum juga sama, yaitu kanan dulu gunakan. Kanan dulu, nanti baru kiri. Dan tidak ada kaki nggak dibasuh. Hanya tangan dan wajah kita. 2 anggota saja. Nah, di sini masalah di sini kan ini fil amar, Bu. Ibda'u, kata Nabi, ibda'u, mulailah oleh kalian sebelah kanan ketika berwudu. Ini kan perintah. Nah, ini hadis di sini atau perintah di sini bukan menunjuki makna wajib. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang mengatakan dari Daruqutni bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, la ubali biyamini bada'tu am bishimali idza akmaltul wudu. Aku tidak peduli ketika aku berwudu apa di sebelah kanan dulu aku memulai atau di kiri dulu, aku tidak peduli apabila aku sempurnakan wudu. Artinya di sini masalah mendahulukan sebelah kanan itu bukan kewajiban. Tidak pun tidak masalah, cuman pahalanya tidak ada. Sama halnya kalau kita ke masjid, kita dahulukan kiri dulu misalnya. Tetap bisa masuk, cuman pahala keutamaan masuk masjid tidak ada buat kita. Kalau ibu ingin sayang pahalanya, ibu mundur balik lagi, keluar lagi, ulang lagi. Kalau merasa rugi gitu. Sama halnya jadi banyak, Bu, dalam ibadah kita ini, banyak ibadah kita ini ibadahnya sah tapi pahalanya nggak ada. Termasuk diantaranya kalau kita wudu, kalau kita langgar sunnah wudu, maka ini bisa menghilangkan pahala wudu. Seperti orang berwudu ngobrol. Orang wudu ngobrol. Ya, dari mana, Bu? Ya. Iya. Udah makan belum? Nanti ke rumah ya. Ayo terus ngobrol sampai selesai. Wudunya sah tapi pahalanya tidak ada. Sama halnya kalau orang ketika dia sedang berwudu, dia pukulkan air ke dalam wajahnya, wah, blepuk. Wudunya sah tapi pahalanya tidak ada. Jadi banyak seperti ini. Termasuk diantaranya, Bu, kalau kita ketika dalam tengah-tengah wudunya belum selesai pengen kentut. Nah, ini nih. Dikentutkan, nah maka pahala tadi wudu awal sampai selesai tadi kentut itu tidak ada. Beda kalau kita berjuang melawan kentut, keluar ternyata. Nah, ini itu bisa pahala dapat yang tadi. Kalau sengaja dikentutkan ketika kita wudu, tengah-tengah wudu, maka pahala berwudunya tidak ada. Makanya kalau biasa jangan disengaja, biasa aja. Ada kan yang, Bu, sengaja dikentutkan. Berasa nggak enak udah kentutin aja. Iya, makanya. Iya, pasti diulang kan kentut, Ibu. Iya, pasti diulang lagi wudu. Cuma pertanyaannya wudu tadi yang belum selesai karena kentut itu ada pahalanya enggak? Itu pertanyaannya. Tergantung Ibu kentutnya disengaja apa enggak gitu. Sengaja digodain, misalnya. Udah enggak ada pahalanya itu. Ya, kadang-kadang kita saya aja Bu, kadang-kadang ke tengah-tengah wudu pengen kentukan mules apa gimana itu. Nah, ini. Iya. Sama seperti orang sholat tengah-tengah sholat dia pengen apa, BAB atau pengen kencing, pengen kentut. Bagaimana sholatnya? Apakah makruh? Tidak makruh. Kenapa? Karena kan ini tengah-tengah sholat ini bukan disengaja. Kalau awal kita mau sholat pengen BAB, pengen kentut, kita tahan sholat aja. Allahu Akbar. Nah ini makruh sholatnya. Kenapa? Dalam masuk sholat sudah nggak beres awalnya juga. Iya, nggak usah sholatnya. Beda kalau tengah-tengah, kita awalnya nggak kenapa-napa kok. Nah, kenapa begitu tengah-tengah sholat kok pengen kentut, pengen berak, pengen pipis? Nah, ini tidak apa-apa.
Jadi ini hadis ini secara khusus mengatakan bahwa dikhususkan kalau kita wudu itu sebelah kanan dulu. Ya. Dalam masalah tadi kan Nabi mengatakan semuanya Nabi gunakan tangan sebelah kanan dalam hal bukan ibadah saja, termasuk adat kebiasaan Nabi. Ketika berjisir, ketika beliau hendak pakai sendal, sepatu semuanya kanan terus. Kalau ini secara khusus ibadah masalah wudu, mandi atau tayamum, maka khususkan sebelah kanan dulu. Tapi ini bukan wajib, sunnah hukumnya. Nah, berikutnya sekarang hadis nomor 43 dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a famasaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Beliau berwudu lalu beliau mengusap ubun-ubun, sorban dan kedua khufnya atau sepatunya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan berikutnya di sini Rasulullah SAW beliau kalau wudu itu mengusap ubun-ubunnya, mengusap sorbannya, mengusap dua sepatunya. Kita buka tengahnya di sini bagaimana penjabarannya. Jadi Nabi SAW diriwayatkan kadang-kadang beliau mengusap kepalanya seluruh. Kadang-kadang beliau ketika berwudu itu diusap seluruh kepalanya. Kadang-kadang tidak diusap kepalanya, malah mengusap sorban yang ada di atas kepalanya. Dan kadang-kadang beliau juga mengusap ubun-ubun beliau dan juga sorban beliau. Kadang-kadang begitu. Dia tidak menentu Nabi itu. Dan kadang-kadang juga Nabi ketika sedang di rumah beliau atau sedang musafir, sedang safar, beliau suka mengusap dua sepatu beliau. Apa tujuannya? Tujuannya taisironil ummah, untuk memudahkan kepada umatnya dalam hal ini. Ibu kalau misalnya berwudu, takutnya ibu kalau buka kerudung repot lagi, apalagi di luar daerah kita. Ibu buka kerudung kan ketahuan nanti aurat kita. Nah, laki-laki sana sini kelihatan. Ibu cukup nanti diusap saja kepalanya tuh, kerudungnya diusap, nanti ambil air, usap. Yang penting airnya tembus ke bagian kepala. Kalau tebal banget kerudungnya segini, berapa senti ini segini? Ini nggak bisa tembus ini. Nah berarti susah nggak masuk air di dalam. Berarti ibu cukup masukkan aja nanti, ambil air sedikit. Kalau mazhab Syafi'i kan nggak usah banyak-banyak, sedikit, satu titik saja kita usap itu cukup. Ambil air, masukkan ke selipkan ke ini nih. Udah gitu aja. Mending masuk. Itu bisa mencukupi. Nah dalam hadis ini Rasulullah SAW kan kadang-kadang mengusap seluruh kepalanya. Nah untuk bagian ini mazhab Maliki mengatakan bahwa kalau kita mengusap kepala itu wajib seluruhnya. Tidak boleh kalau kita mengusap kepala setengah-setengah, harus seluruhnya. Mazhab Maliki. Jadi ibu kalau misalnya ngambil pendapat ini, jadi ibu ambil air, nah kayaknya, terus ibu letakkan ini jempol di pelipis, terus tempelkan ini jadi dengan jari, terus sisir ke belakang tuh kan, terus ini kedepankan lagi, nah itu seluruhnya dapat, beres. Ambil lagi air, gini lagi tuh. Mazhab Maliki begini bu, semuanya, tuh. Atau nggak begitu, ini bisa. Yang penting kepala semua terusap. Itu mazhab Maliki. Kalau mazhab yang lain, mazhab Abu Hanifah, kan Nabi kan kadang-kadang seluruh kepala diusap. Kadang-kadang beliau tidak mengusap ubun-ubunnya saja, kadang-kadang. Atau kadang-kadang sorbannya saja. Nah kalau mazhab Abu Hanifah itu mengatakan tidak boleh kurang, harus 1/4 kepala terusap. 1/4 nih, ini kan 4 nih, letakkan. Jadi kalau misalnya dibasuh nih, jadi 4 ini harus nempel ukurannya. Sedikit nggak bisa, minimal 1/4 kepala itu harus kena keusap, baru sah wudunya. Selebihnya itu sunnah menurut Abu Hanifah mazhabnya. Yang ketiga sekarang pendapat dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal.
Kalau beliau mengatakan bisa kita usap kepala kita walaupun di atas sorban, ini nih Bu nih. Di atas sorban bisa, ya. Tapi syaratnya ketika kita meletakkan sorbannya atau kerudungnya itu dalam keadaan bersuci. Tidak boleh diletakkan pasang pakai kerudung atau pakai sorban dalam keadaan tidak punya wudu, tidak bersuci. Maka kalau tidak bersuci sebelumnya, maka tidak bisa diusap sorbannya. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan bisa saja mau suci tidak suci bagi orang yang sudah tertutup kepalanya dengan sorban kah, kerudung kah, itu boleh diusap di atasnya saja, tapi dengan catatan airnya tembus ke bagian rambutnya gitu. Ambil. Dan bahkan mazhab Syafi'i mengatakan bagi orang berwudu cukup satu helai rambut saja bisa mewakili dalam hal mengusap bagian kepala. Satu saja Bu, ambil, basahin, cukup sudah. Tidak mesti semuanya, ini mazhab Syafi'i. Kenapa demikian? Karena riwayatnya beda-beda. Nabi kadang-kadang seluruhnya diusap ini, kadang-kadang tidak, ubunnya saja diusap, kadang-kadang sorbannya saja diusap. Maka hasil dari inilah para ulama-ulama mazhab berbeda pandangan dalam masalah mengusap bagian kepala. Sebetulnya bukan rambut kepala Bu, tapi kita rata-rata rambut yang diusap ya. Boleh mengusap bagian rambut, boleh, sepanjang rambutnya tidak keluar dari jalur kepala. Kalau rambutnya sudah keluar dari jalur kepala, maka itu tidak bisa diusap, tidak sah wudunya. Kayak ibu-ibu panjang rambutnya, bagian sini sampai sini, ibu ambil air, diusap ininya doang, ini gini. Nggak bisa Bu. Kenapa? Karena ini keluar dari jalur kepala. Yang ada di kepala sini, ini baru yang sah. Terserah mau di bagian ini, mananya silakan. Kalau misalnya keluar dari jalur kepala, seperti misalnya saya di Buni, ya kan rambutnya keluar nih. Ada yang keluar tuh, nah kan. Ini keluar ini nih kalau saya usap begini-gini doang nggak sah. Kenapa? Dia keluar dari jalur kepala tuh. Beda akarnya di sini kan jalurnya nih. Makanya di sini kita mesti waspada dalam hal berwudu, dalam hal mengusap bagian kepala. Paham Tun? Paham Ibu? Baik, sedikit saya tambahkan di sini Bu ya. Ini hadis ini riwayat dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Nama sahabat yang jarang kita kenal Bu. Pernah nggak Bu dengar Bu ada sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah? Nggak pernah kan? Nggak masyhur nama ini. Nah diceritakan di sini beliau adalah salah seorang sahabat yang pernah ikut hadir dalam perdamaian Hudaybiyah. Dan beliau Islam di zaman Khandaq, perang Parit. Dan beliau diriwayatkan ada 136 yang beliau keluarkan hadis. Beliau menerima hadis dari Nabi sebanyak 136. Nah berikutnya beliau pernah berperang di perang Yamamah, perang Yarmuk dan Qadisiyah. Dan beliau orangnya cerdas Bu, cerdas, jenius. Dan ada yang lebih unik lagi, beliau pernah menikah dengan 1000 perempuan. Siapa namanya? Mughirah bin Syu'bah. Wow, pernah nikah dengan 1000 perempuan, Mughirah bin Syu'bah. Mungkin dulu zaman-zaman beliau masih belum Islam, nikah, cerai, nikah, atau mungkin banyak istrinya sampai 1000, ya. Beliau meninggal dunia di tahun 50 Hijriyah. Usia beliau adalah 70 tahun ketika itu di Kufah. Dan beliau adalah seorang amil zakat pada zaman Muawiyah. Itulah Mughirah bin Syu'bah. Berikutnya masih ada ini waktunya nih. Masih ada. Masih banyak ya. Berikutnya hadis ke-44, lihat Bu, hadis ke-44 dari Jabir radhiyallahu an. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata,
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adaral ma'a ala mirfaqaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, beliau menjalankan air di atas kedua sikunya. Menjalankan air, bukan diusap, tapi menjalankan air di atas kedua sikunya. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dengan sanad yang dhaif. Jadi dalam hal membasuh 45. Hah? 45 ya? Oh ya 45. Fatimah Bu, Fatimah 44 apa belum ya? 44 belum ya? Iya, ini kan 43. 44. Maaf ya, kelewat. Dari Jabir bin Abdullah tentang tata cara haji Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, ibda'u bima bada'allahu bih. Kata Nabi, ibda'u, mulailah kalian dengan apa-apa yang Allah memulai dengannya. Diriwayatkan oleh siapa? An-Nasa'i. Demikian dengan lafaz perintah. Sedangkan dalam riwayat Muslim diungkapkan dengan lafaz berita. Kata Nabi, ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah dengan apa-apa yang Allah memulai dengannya. Ini hadisnya hadis haji, tetapi dipakai hadis wudu. Bagaimana kisahnya? Ceritanya bagaimana? Nah, saya buka Bu ya lembarannya. Hadis ini adalah panjang, sebetulnya panjang, tapi diringkas. Ini menceritakan tentang haji. Jadi ketika Nabi masuk ke pintu haram, Masjid Haram, nah kemudian beliau hendak melakukan sa'i, Bu. Sa'i dari Masjid Haram masuk, kemudian mau ke sa'i kemana? Ke Sofa. Nah begitu Nabi masuk atau datang ke Bukit Sofa, beliau membaca ayat yang berbunyi, Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sofa Marwah termasuk syiarnya Allah Ta'ala. Nah kata beliau, Innas Sofa, sesungguhnya Sofa. Nah pertama Sofa kan, wal Marwata, baru Marwah keduanya. Nah kata Nabi apa? Ibda'u bima bada'allahu bih. Nah ini baru muncul ayat ini, hadis ini. Mulailah dengan apa-apa yang Allah mulai dengannya. Artinya kalau Allah mengatakan sofa dulu di awal, berarti kalau kita sa'i di mana dulu? Sofa dulu, sofa ke Marwah. Nanti ke sofa hitung satu. Bukan orang ke sofa, tapi sofa ke Marwah. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna sofa wal marwata. Termasuk masalah wudu ini, Bu. Kaitan dengan wudu bagaimana? Kata Allah dalam Al-Quran, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ketika engkau hendak berwudu, hendak sholat, maka fagsilu wujuhakum, maka basuh wajahmu. Satu, wajah. Kedua, wa aydiyakum, tanganmu. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum, usap, sapulah kepalamu. Yang terakhir, yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain, baru kakinya. Nah, pertama kan wajah. Kedua, tangan. Ketiga, keempat. Nah, disinilah muncullah hadis ini. Mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Karena awalnya adalah wajah, maka tertibkan ketika wudu. Wajah dulu, kemudian baru ke tangan, baru ke kepala, baru ke kaki. Dua mazhab sepakat bahwasanya kita harus memulai dengan apa yang Allah mulai. Syafi'i dan juga Imam Ahmad Hanbal sepakat harus tertib dalam berwudu. Beda dengan mazhab Maliki dan mazhab Abu Hanifah, tidak mesti tertib. Tidak mesti tertib, tidak tertib pun nggak apa-apa. Orang wudu kaki duluan misalnya, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, keempat wajah, kan nggak tertib, acak-acakan, boleh, tidak apa-apa. Pendapat Maliki dan Abu Hanifah. Kenapa demikian? Karena di ayat ini menurut mereka itu pakai wawu, Bu. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, pakai wawu. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum, pakai wawu. Nah, wawu dalam istilah ilmu nahwu limutlaqil jam'i itu tidak mesti tertib. Misalnya di sini ada 3 ibu nih. 1 Ibu Putri, 2 Ibu Dewi,
3 Ibu Susi misalnya nih. Putri Dewi Susi. Nah, saya bahasa Arab kan Bu ya. Nih. Masuk ke rumah. Misalnya dakhalat Putri. Terus wa Dewi, wa Susi. Wah, semua kan telah masuk ke rumah 1 Putri, 2 Dewi, 3 Susi. Mana duluan? Putri. Karena ini wawu, siapa aja bebas. Bisa si Putri duluan, bisa Dewi duluan. Karena pakai wawu. Dakhalat Putri, wa Dewi, wa Susi. Tapi kalau kita ambil pendapat mazhab Syafi'i, ini tertib. Mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Karena ini awalnya adalah Putri, dia pertama. Kedua Dewi, ya kedua. Susi ketiga, gitu. Ini khilaf antara ulama-ulama. Tapi kalau kita sudah berjalan seperti biasa Bu, kita tidak usah mencari-cari pendapat yang lain. Mentang-mentang ada Pak Ustadz yang katanya boleh, katanya nggak tertib juga ada pendapatnya. Jangan yang ikut-ikutan. Ini pendapat yang membolehkan. Takutnya kita datang ke negeri mana gitu kan, bertemu dengan orang wudunya kok acak-acakan gitu. Nah kita intinya apa? Jangan mudah menyalahkan orang lain itu. Biarin aja ada pendapatnya kok. Nah berikutnya sekarang dari Jabir bin radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adarul ma'a ala mirfaqaihi. Beliau apabila berwudu pasti menjalankan air di atas kedua sikunya. Nah, untuk bagian membasuh baik wajah, baik tangan atau kaki, itu airnya harus mengalir. Tidak boleh terusap bagian anggota wajah atau kaki atau tangan. Kenapa? Karena dibasuh. Arti basuh adalah airnya berjalan sendiri. Nah makanya kalau kita di keran, enak itu di keran. Kan? Di keran. Atau kita ambil gayungnya. Tuh, dikucurin bisa. Kan tuh? Bisa dikucurin. Beda kalau begini, wudunya. Ambil air. Nah ini bukan basuh tapi mengusap ini, tidak sah wudunya. Atau begini ibu ambil air nih di kobak atau di gayung, ambil air, nanti angkat terus lepaskan airnya kan ngair tuh. Nah ini bantu mendorong bukan mengusap, bantu didorong tuh kan tuh. Ini nggak apa-apa. Lagi itu dorong bantu. Sepanjang air masih di anggota kita, maka itu air masih bisa dipakai, bukan mustakmal. Arti mustakmal adalah air yang sudah terpisah di anggota yang dibasuh, dan kemudian itu pun yang pertama kali basuhannya, maka itu namanya mustakmal. Bekas pakai. Ya? Iya, secara makna bahasa mustakmal air bekas dipakai, tapi makna dalam istilah fikih mustakmal adalah satu basuhan yang pertama, bukan yang kedua, ketiga. Kedua, ketiga itu bukan mustakmal, tetap bisa dipakai. Ibu wudu pertama nih, aja, terus. Yang kedua, nah ini yang kedua. Ibu diambil lagi airnya, pakai gayung, dipakai lagi yang ketiga. Pakai lagi buku tangan, nggak apa-apa. Kenapa? Itu bukan mustakmal. Tes terbalik. Karena mustakmal itu yang pertama Bu, yang pertama itu mustakmal. Sama kayak mandi Ibu, mandi besar. Arti mustakmal adalah air pertama yang menyentuh tubuh Ibu, itulah mustakmal. Kalau sudah menyentuh, misalnya Ibu nih ambil air di gayung, dikepalakan, nah ini pertama nih, terus ngalir ke sini, ini namanya mustakmal. Yang keduanya, ambil air, Ibu tandain, ambil lagi, pakai lagi, ini bukan mustakmal. Kenapa? Yang keduanya soalnya. Yang kedua syaratnya mustakmal adalah harus udah pisah dengan anggota wudu kita. Sepanjang masih nempel, misalnya Ibu mandi atau wudu ya, Ibu ambil wudu yang pertama nih ke wajah, sepanjang masih nempel di wajah kita, belum terpisah, maka itu masih bisa dipakai. Habis ke sini Ibu tarik ke atas lagi, tarik lagi, putar lagi terus, nggak apa-apa, sepanjang masih di situ. Pisah dengan wajah kita,
itulah yang namanya mustakmal. Nah, berarti kalau air bekas kobokan makan, cuci piring, cuci handuk, cuci baju, itu bukan mustakmal, masih bisa dipakai wudhu. Kalau kita ke kamar mandi, ada anak kita kobak apa, nggak bisa pakai wudhu lagi, bisa pakai aja. Yang nggak bisa itu tadi, yang pertama adalah basuhan yang wajib, yang pertama, dan yang kedua yang sudah terpisah itu pun. Selebihnya itu bukan mustakmal itu dalam pandangan Islam. Paham, Bu? Belum. Nih, saya ulang lagi, Bu, ya. Jadi arti mustakmal adalah air yang dipakai pertama, basuhan pertama dalam anggota wudu atau mandi. Nih, Bu, nih. Ibu ambil air, ya, ambil air untuk wajah misalnya. Yang pertama, basta. Nah, apa yang terpisah dengan anggota wajah ini, baik cipratannya keluar atau yang berjatuhan, itu mustakmal karena pertama kali. Nah, begitu yang keduanya, ibu ambil lagi air, basuh. Ini yang terpisah bukan mustakmal. Misalnya ibu diambil lagi airnya pakai gayung, diambil lagi, dipakai lagi. Boleh. Silakan. Kenapa? Ini bukan mustakmal karena kedua kalinya. Sama kayak mandi. Mandi pertama kali ibu ambil air, terus sembuhkan ke bagian tubuh kita. Nah, yang pertama kali bagian yang wajibnya itu sudah pertama kali terpisah, jatuh dengan anggota kita, itu mustakmal, nggak boleh digunakan lagi. Yang keduanya ambil lagi air. Nah, ini bisa meskipun terpisah, ibu ambil lagi airnya, ditampung lagi, ketiga tampung lagi, dipakai lagi, itu nggak masalah. Paham nggak, Bu? Belum juga? Kenapa? Mustakmal hukumnya airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Suci artinya ibu meskipun air pertama itu mustakmal, tidak bisa dipakai lagi bersuci, tapi masih bisa dipakai untuk minum. Bisa pakai minum, kemudian bisa dipakai untuk cuci baju lagi, bisa. Arti tidak bisa dipakai bersuci lagi, yang pertama tidak bisa dipakai wudhu, kedua tidak bisa pakai wudhu mandi wajib, yang ketiga tidak bisa menghilangkan najis. Itu mustakmal. Ini mustakmal, basuhan pertama yang terpisah itu airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Paham, Bu? Ulang lagi. Apa? Kenapa? Iya, maksudnya mengalir airnya. Airnya mengalir. Iya, pokoknya pokoknya kita ini, Bu, nih. Posisinya airnya lagi sulit apa saja? Airnya sulit nggak sulit, pokoknya mau airnya ataupun tidak, air yang pertama kali dibasuh, tapi yang fardu, Bu, ya, yang fardu bukan sunnah, yang fardu. Yang fardu dalam wudhu hanya ada 4. 1 wajah, 2 tangan, 3 kepala, 4 kaki. Kumur-kumur, istinsya ke hidung, kocok-kocok, itu bukan wajib tapi sunnah, itu bukan mustakmal. Ibu kocok-kocok di ember, enggak mustakmal, enggak. Kenapa? Ini bukan wajib, sunnah. Kedua, ibu kumur-kumur, buang air lagi, bukan mustakmal. Kenapa? Sunnah. Ke hidung juga, bukan mustakmal, bisa dipakai masih bisa digunakan, masih bisa, Bu. Nah, begitu bagian wajah, nah ini kan wajib nih, wajib kan wajah. Ibu ambil air, nah ini kemudian ibu tempelkan ke wajah. Nah, untuk basuhan yang pertama ini yang sudah terpisah dengan wajah kita, nah ini yang ngecelak, yang netes, yang mana yang di sini masih ada, itulah mustakmal. Yang pertama. Untuk yang kedua kalinya, ibu kan ambil lagi air, kan 3 kali sunnah kan? Yang untuk wajah lagi ambil air. Nah, ini
Ketika terpisah, ini bukan mustakmal lagi, air biasa, masih bisa. Pakai lagi silakan. Termasuk tangan kita, selesai wajah ke tangan. Ambil ibu air keran atau air gayung. Atau gini, ambil air nih. Nah, untuk yang pertama kalinya, inilah mustakmal yang terpisah. Yang kedua kalinya ambil lagi, ini bukan mustakmal. Halo? Paham nggak, Bu? Kenapa? Praktek. Oke, praktek. Ibu nih, Ibu. Nih, mana baskomnya? Ibu nih, ini nih. Praktek ya, saya praktek. Ini misalnya saya wudhu nih, Bu ya. Ini misalnya nih baskom lah. Baskom nih ya. Atau ini ember, jangan ember lah. Gayung. Saya wudhu nih. Saya wudhu kocok-kocok. Ini apa namanya? Ini kan baskom atau ini gayung. Saya kocok-kocok. Ini nggak mustakmal, masih bisa. Maaf, yang dua kulah ini gimana? Justru itu, Bu, pengertian dua kulah itu berlaku bagi yang wajib. Sepanjang masih belum bagian yang wajib, ini belum berlaku mustakmal dua kulah atau kurang. Belum berlaku. Ini kan satu ini gayung nih sedikit airnya kan, saya kocok-kocok. Nggak mustakmal. Kemudian saya kumur-kumur, saya sengaja muntahkan, nggak mustakmal juga. Ke hidung, nggak mustakmal juga. Bagian wajah sekarang, nah ini nih, wajah saya ambil air. Belum mustakmal belum. Ambil air di gayung. Kemudian saya kan, nah kan itu mungkin ada 1, 2, 3 tetesan ke situ kan? Iya. Nah, tetesan jatuh ke situ. Ini bagaimana hukumnya nih air ini yang kurang 2 kulah, kemudian tertimpa atau terkena air yang mustakmal. Nah, ini perkirakan, Bu, itu yang terpisah tadi, yang nempel ke sini itu berapa ukurannya kira-kira? Itu dianggap seperti perasan jeruk. Anggap itu ada perasan jeruk. Kalau misalnya perasan jeruknya segini, ada nggak, Bu, kira-kira yang terpisah? Nggak mungkin kan? Kayak segini nih. Nah, perkirakan kalau segini ukuran air jeruk menyatu ke air yang segayung, kira-kira berubah total nggak? Berarti nggak masalah. Ibu ambil lagi yang kedua sekarang nih. Nah kan, nggak masalah nih. Ambil yang kedua. Nah, ini aman nih, udah. Terus diambil lagi, kan? Ketiga, diambil lagi, nggak mustakmal. Nah, pas bagian tangan nih, hati-hati nih. Kalau ibu celupkan tangan ke baskom yang kurang 2 kulah, ibu niat membasuh tangan, begitu nempel tangan ke situ, mustakmal semuanya. Kenapa? Kurang 2 kulah. Beda kalau ibu niat menjadikan ini bukan mau dibasuh, tapi menjadikan dia sebagai alat untuk mengambil air. Saya jadikan tangan ini sebagai gayung misalnya. Saya ambil, kita nggak niat membasuh, nggak. Ambil ke atas airnya, nah di atas baru kita gunakan untuk berwudu. Nah, yang pertama yang terpisah itulah mustakmal. Yang kedua nggak masalah, gitu kan. Jadi intinya ketika ibu membasuh tangan, itu niatkan tangan ini untuk mengambil air, bukan untuk dibasuh. Ambil. Tambo. Ini kayaknya mesti dipraktekkan nih. Nanti ibu-ibu nanti kapan-kapan berwudu ya. Dipraktekkan nanti. Dipraktekkan nanti ibu-ibu coba wudunya gimana ya. Karena wudu ini dari dulu kita wudu sampai sekarang. Apalagi kalau lagi dalam perjalanan ya ibu ya wudunya dibuka. Kalau nggak dibuka sih kalau kan dalam perjalanan. Apanya? Wajahnya? Iya, tapi makanya dibasahin, Bu. Basahin ininya nih. Kalau kita misalnya khawatir apa nggak sampai ke sini kena air, jadi kita basahin aja bagian ininya nih segini nih. Bisa ibu ambil airnya langsung dengan tangan kita, atau ibu bisa tempelkan wajah ibu ke keran, mandi keran, buka gini kan nih. Atau ibu celupkan kemana? Ke kobak bisa, gini. Bisa juga. Hah?
Atau ibu sengaja ke kolam renang atau kolam yang ini, ibu sekaligus wudunya, nggak usah repot lagi. Sekali nyebur, cemplung langsung niat, udah selesai, sah. Semuanya dapat, wajah dapat, kepala semua dapat. Itu nggak mesti tertib, nggak mesti. Ibu cemplung niat saya berwudu misalnya, niat saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil misalnya. Ibu masuk cemplung, ibu udah ini selesai, udah naik ke atas. Sama hanya ibu kalau mandi, ibu punten bu ya. Kalau ibu mandi besar ibu atau ibu mandi kecil, ibu kalau ibu nggak mau repot, kalau mandi nanti nggak usah wudu lagi. Nih saya kasih tahu bu ya. Ibu kan mandi nih, apakah di awal, pokoknya yang penting ibu jangan sampai dibatalkan lagi wudunya. Ibu saya udah pipis, udah pakai sabun. Nah sekarang saya mau mandi tapi nggak wudu lagi, gimana Pak Ustadz? Bisa nggak? Bisa. Ibu ambil air. Ketika si air nempel ke wajah ibu, niatkan, niat saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil ya. Atau nanti ibu ketika basuh tangan, kan udah niat tadi kan, ambil tangan tuh jebur tuh. Sah ibu, telanjang wudu sah. Cuman memang nggak ada pahalanya. Tapi kan kita nggak repot. Ambil, beres semua disembor dengan air, maka wudu sudah ada. Apalagi kalau ibu-ibu yang punya hadas besar. Kalau ibu punya hadas besar, misalnya untuk bersihkan dari haid, dari nifas, dari hubungan misalnya, ibu mandi. Maka ketika setelah ibu mandi dengan niat hadas besar, maka ibu tidak usah wudu lagi. Kenapa? Karena wudu sudah masuk dalam hadas besar. Tidak mesti wudu lagi. Yang penting ibu setelah mandi jangan membuat pembatalan wudu. Kalau membuat pembatalan wudu, maka wudunya batal, wudu lagi berarti. Paham bu? Ada pertanyaan silakan. Hello, ada pertanyaan? Kan kolomnya besar-besar. Iya. Oh itu bisa banget bu, bisa banget kalau kolamnya lebih dari ukuran 2 kula pokoknya ya. Ukuran 2 kula itu mandinya, wudunya tidak usah ini langsung aja celupin langsung bu, wajah. Bisa kepala, bagian kaki bisa cemplung. Atau kayak tadi saya bilang tuh, ibu celuk langsung loncat, blus mandinya. Udah, wudu itu. Iya, bisa, silakan. Cuman kalau kita wudunya begitu, itu menghilangkan sunnah. Sunnahnya wudu tidak ada nanti. Wudunya sah, tapi sunnahnya tidak ada. Seperti masalah wudu kan sunnah mentahlil sela-sela begini kan tuh. Nanti setiap kali kita membasuh bagian wajah, tangan itu sunnah diusap-usap. Misalnya wajah selesai diusap nih 3 kali, sunnah diusap lagi. Nih. Sunnah begini bu. Bagian tangan sudah selesai 3 kali, sunnah lagi begini tuh. Tuh di atas. Juga sama di atas tuh. Sunnah. Nah, terus beres. Kaki juga sama. Ujung-ujungnya di sela-sela bawahnya tuh begini sampai ini terus. Ini sunnah hukumnya. Andai kan tidak kita kerjakan tidak masalah, tapi pahalanya tidak ada, tidak kita dapat. Ya. Masih ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana katarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fantub alaina tawbah taghsil kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.